Assalamualaikum, selamat siang kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Doa terbaik dari saya, sehat selalu, bahagia selalu. Apa yang diusahakan lancar selalu, lancar rezekinya, dan apa yang kita cita-citakan selama ini tercapai. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, hari ini akan saya lanjutkan lagi ceritanya. Di cerita sebelumnya, Rin mulai sedikit demi sedikit mengingat pikiran dia yang telah disembunyikan. Dan di sini kita juga bertanya-tanya, siapakah Rin sebenarnya? Dan di cerita selanjutnya akan makin seru. Kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Ketiga pria muda yang usianya hampir seumuran dengan Rin itu berdiri menghadangnya di tengah jalan pintu masuk restoran. Rin tidak mengenali mereka, tapi ekspresi mereka sangat mengancam. "Kalian," gumam Rin perlahan ketika menyadari mereka bertiga terlihat tidak asing lagi baginya. Salah satu di antara mereka menanjang busur panah besar di bahunya dan seorang pria lagi membawa pedang panjang di pinggang. Pria ketiga memamerkan pistol di balik mantelnya. Gadis itu gemetar seketika. "Para werewolf," pikir Rin. "Mereka yang ada di lift sebelumnya." Rupanya gadis ini yang disembunyikan oleh raja di Darkwood. Dia bisa mengenali kita dengan baik. "Joe, haruskah kita membawanya sekarang?" ujar pria yang berdiri di tengah pada kedua rekannya. Rin mulai berjalan mundur ketakutan. Dia tidak tahu sekarang Jess berada di mana. Tapi restoran itu sangat sepi ketika Rin melangkah untuk kedua kalinya. Tiba-tiba punggung Rin menabrak sesuatu yang terasa keras sekaligus empuk. Dia gelagapan dan berbalik. "Kau sudah lama menungguku." Benjamin berdiri di sana sambil merangkul pundak Rin layaknya ketika mereka bertemu di kampus. "Ben." Terlihat sekali wajah Rin sangat ketakutan sekaligus lega. Rin ingin menunjukkan pada Ben tentang keberadaan tiga werewolf yang mencoba mengganggunya. Tapi ketika dia menoleh, ketiga pria itu sudah tak ada di sana. "Kau melihat mereka yang berdiri di sini baru saja." Rin gelagapan dan menoleh ke sekitar. "Kemana mereka pergi?" "Mereka." Ben mengangkat kedua bahunya. "Siapa yang kau maksudkan? Aku melihatmu berdiri sendirian di sini. Karena itu, aku cepat-cepat datang dan menyapamu. Dari mana saja kau? Kau berhutang banyak cerita padaku." Ben menarik tangan Rin menuju ke salah satu meja di restoran itu. Rupanya Jess sudah duduk di salah satu bangku ditemani dengan Erika, Randall, dan juga Samantha. Ben berusaha membawa Rin ke bangku yang terpisah dari kelompok Jess. Tapi Rin menahan tangan Ben dan menariknya ke arah sebaliknya. Dia terlalu takut pada kemunculan ketiga werewolf sebelumnya. Ben berbicara panjang dan cepat, akan tetapi Rin hampir tak mendengarnya. Dia terlalu fokus untuk segera menuju ke tempat Jess dan menanyakan tentang keberadaan tiga pria sebelumnya yang dia yakin mereka temui di lift. "Makanlah, aku sudah memesankan spaghetti ini untukmu. Aku tidak tahu apa yang kau suka, tapi aku pikir kau terbiasa dengan makanan-makanan ini daripada apa yang Erika sajikan di Darkwood." Jess makan burgernya menggunakan tangan. Dia menuangkan terlalu banyak saus ke permukaan roti itu. Rin melirik Ben yang duduk dengan malas sambil memainkan minumannya.
Rin bahkan sudah tak mengingat tentang ketiga pria yang ingin dia tanyakan pada Jess. Begitu melihat spaghetti yang masih mengepulkan uap panas di atas meja, dia langsung duduk dengan memutar spaghetti itu di garpunya lalu menyeruput dengan cepat. Wah, enak. Aku tak mengira ada restoran yang rasanya sangat sesuai untuk lidahku. Karena selama tinggal di Dagwood, Erika selalu menyajikan makanan-makanan yang aneh untukku. Sudah aku katakan, ini restoran terhebat di Westlake, kata Jess sambil menjilat sisa saus di jempolnya. Samantha pun memakan pancake-nya yang berlumuran dengan sirup maple. Benar, kata Samantha. Rin sedikit terhenti ketika akan menyuapkan spagettinya lagi. Dia terheran-heran melihat para pasukan kegelapan itu juga menyantap makanan manusia seperti halnya dirinya. Erika bahkan menyesap americano segelas penuh. Dia merasa tidak nyaman dilirik sedemikian rupa oleh Rain. Erika mengerti maksud tatapan itu dan mulai menjelaskan. Kami bisa makan apa saja. Kami bisa hidup di mana saja. Ya, meskipun makanan manusia tidak memberikan dampak apapun terhadap tubuh kami, makanan utama kami adalah tetap energi. Jadi, Yang Mulia, Randall tiba-tiba angkat suara. Apakah saudaraku, Wes, berhasil memecahkan teka-teki yang menyelimuti gadis ini? Ren sedikit terkejut merasakan kehangatan suasana makan bersama malam itu. Erika, Samantha, dan Randall berpenampilan layaknya pemuda seusianya. Mereka tak terlihat seperti pasukan bertangan dingin maupun makhluk bayangan yang berusia ribuan tahun. Mereka seperti teman segeng. Entahlah, tak ada yang berhasil kami dapatkan, kecuali Rin mau mengatakan apa yang tersimpan di dalam pikirannya. Ketika mengingat bagaimana prosesi pembukaan selubung mantra di pikirannya, tiba-tiba Rin bergidik ngeri. Dia tidak mendapatkan ingatan apapun selain apa yang sudah dia miliki selama ini. Ingatan terjauhnya hanya sampai pada kecelakaan terjadi. Aku melihat sesuatu yang sebelumnya tidak aku ingat atau mungkin tidak aku sadari. Tapi setelah keluar dari kota kegelapan, aku merasa ingatan kecil itu sangat mengganggu. Aku pikir ini mungkin ada hubungannya. Ingatan apa yang kau maksudkan, Miss Orwell? Tanya Sam setelah menjilat sisa sirup maple di sudut bibirnya menggunakan lidah. Aku melihat sebuah pintu hitam yang sangat besar. Pintu itu di bagian depannya dihiasi dengan ukiran tanaman mawar berduri. Tak ada apapun selain itu, tapi ingatan ini tak pernah aku miliki sebelumnya. Apakah ini bisa membantu? Samantha tiba-tiba tersedak. Dia meminum jus jeruknya dengan cepat lalu berkata, "Ini mustahil, tapi aku yakin sekali." Sam mulai bergerak-gerak di tempat duduknya. Dia merogoh kantung mantel dan mengeluarkan sebuah amplop berwarna coklat tua. Dia memanggilkan amplop itu yang terlihat disegel menggunakan lilin warna merah. Jess melirik Samantha dengan kesal. "Kenapa kau baru menunjukkannya sekarang? Amplop ini tersegel oleh lilin merah. Artinya, ini surat penting untukku." "Maafkan aku, Yang Mulia, karena sungguh aku benar-benar lupa. Aku mendapatkannya dalam perjalanan ke sini. Sang naga kita mengirimkan undangan ini khusus untukmu, tapi dia tak berhasil menemukanmu. Karena itu,
Dia menitipkannya kepadaku. Lalu, apa hubungannya sepotong ingatanku tentang pintu hitam berukir mawar dengan sepucuk undangan yang dititipkan kepadamu? Tanya Rin yang mulai malas dan mengaduk-aduk spagetinya tanpa ada nafsu untuk menghabiskannya. Erika penasaran. Dia mengambil undangan itu dari tangan Samantha. Erika melihat dan membawa kembali amplop itu sambil mengangkat bahu, lalu mengopernya kepada Jess. Ini hanya undangan pesta yang mulia dari suatu tempat di Westlake sini, kata Erika. Dan aku yakin kau pasti tak membutuhkan undangan ini. Jangan yakin begitu, Erika, kata Jess. Seperti Rin, Jess pun duduk tegak dengan mata awas. Bagaimana naga kita bisa mendapatkan undangan ini, Sam? Sam mengibaskan tangannya ke udara. Seperti yang kau tahu yang mulia, naga kita selalu senang berkeliling dan berburu. Dia sangat menyukai pesta. Dimanapun ada keramaian dan pesta, dia pasti akan mendapatkan undangannya dan berusaha membujukmu untuk datang ke sana. Padahal itu hanya alasan agar dia bisa masuk dengan bebas. Ini apa? Ben yang sedari tadi duduk diam mulai bertanya dengan tidak sabar. Kalian akan memberitahu aku atau tidak? Apakah kita ke sini hanya untuk makan malam dan kemudian kalian akan mengurungku lagi di istana? Jess mulai tak sabar. Dia membalik amplop itu dan memeriksa segel lilinnya. Dia sedikit terkejut karena menyadari bentuk dari segel lilin itu berupa mawar berduri. Cepat-cepat dia merusak segelnya dan membuka isi di dalam amplop. Mawar hitam berduri, ujar Jess saat membaca isi di dalam amplop itu. Apa maksudnya itu? Rin semakin kesal dan mulai merebut amplop itu dari tangan Jess. Dia melihat langsung isinya dengan mata kepala sendiri. Kedua matanya terbelalak lebar. Ren memperlihatkan kertas itu pada semua orang agar mereka dapat membacanya. Itu sebuah kertas surat yang dibuat dari bahan khusus yang sangat tipis, tapi tidak mudah sobek. Kata-kata yang tertulis di sana menggunakan tinta dan ditulis dengan pena bulu angsa. Huruf-hurufnya terlihat anggun dan sangat rapi. Ini undangan acara perkumpulan di Gedung Persatuan Kota Westlake. Aku tidak melihat hal istimewa di sini selain segel mawar. Dan apa tujuan pertemuan ini? Kenapa para warlock mengundang Raja Darkwood? Ren tidak mengerti dengan undangan dan maksudnya. Pasca pemberontakan, seluruh makhluk bayangan terbelah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berafiliasi dengan wali kota Flint dan mereka bersepakat untuk bekerja sama dengannya. Kelompok kedua adalah kelompok yang tersisihkan. Mereka masih setia pada raja yang lama. Setiap ada kesempatan, acara formal atau pertemuan, mereka pasti mengundang pihak kerajaan untuk hadir. Biasanya mereka menyamarkan acara itu sebagai bentuk pesta yang terbatas. Rin hanya membulatkan bibir setelah mengerti apa yang disampaikan oleh Jess. Tapi apa hubungannya dengan mimpimu? Pintu hitam dengan ukiran mawar di depannya. Benjamin yang terus memperhatikan pun mulai penasaran. Rin mendegus kesal. Dia mengangsurkan undangan itu pada Benjamin dan menunjuk ke suatu bagian. Lihat alamat tempat dilangsungkannya pesta. Mereka tidak menulisnya dalam bentuk alamat berupa huruf dan angka, melainkan sebuah peta bergambar bayangan.
Benjamin memperhatikan undangan itu dengan seksama. Di balik surat undangan itu memang terdapat sebuah peta berupa gambar layaknya seperti lukisan menggunakan tinta hitam. Kau benar, di sini ada sebuah peta dan pada lokasi pesta disimbolkan dengan sebuah pintu hitam bergambar ukiran mawar. Di mana tempat ini berada? Tanya Benjamin. Para pasukan kegelapan yang menemani mereka hanya terdiam dan menatap dingin pada Ben. Sayangnya, hanya yang mulia yang tahu di mana tempat ini berada, ujar Erika. Karena itu, sambung Samantha, aku beranggapan bahwa surat ini memang sangat penting, sehingga naga kita sangat berharap bahwa yang mulia akan hadir. Ben mengecapkan mata. Apakah itu artinya kita semua harus datang ke pesta ini? Dia tidak bertanya kepada siapapun secara khusus. Yang diundang adalah aku, bukan kalian, apalagi kau. Desis Jess sambil melirik ke arah Benjamin dengan tatapan dingin. Ren berbaring di kamarnya di istana Dakut. Tiba-tiba Erika mengetuk pintu dan masuk sebelum Ren mempersilahkannya. Maaf Miss Orwell, ini sangat mendesak. Aku hanya mengantarkan hadiah dari Yang Mulia untuk kau kenakan malam ini. Malam ini? Kenapa aku harus mengenakan sesuatu malam ini? Dan apa yang kau bawa? Ren menerima kotak berwarna silver itu dan membuka isinya. Dia hampir melonjak terkejut ketika mendapati isinya di luar dugaan Ren. Apa ini Erika? Tentu kau tahu ini adalah sebuah gaun Miss Orwell. Kau harus mengenakannya untuk menghadiri pesta malam ini bersama Yang Mulia. Gaun untuk pesta? Tapi, lihatlah, gaun ini lebih menyerupai gaun seorang pengantin yang akan menikah daripada gaun untuk datang ke sebuah pesta para makhluk bayangan. Gaun itu dipilih khusus oleh Yang Mulia untukmu sesuai dengan ukuran tubuhmu, Miss. Atau sesuai dengan seleranya yang norak itu, sindir Ren. Dia tak percaya mendapatkan gaun semewah dan seheboh itu untuk ukuran zaman sekarang. Erika, kenapa aku harus datang ke pesta malam ini? Bukankah ini pesta untuk raja? Apakah kau melupakan pesta makan malam terakhirmu di balai kota, Miss Orwell? Bisa kau ingatkan aku, Erika? Aku benar-benar lupa dengan pesta terakhir itu. Ren hanya ingin memastikan ingatannya. Yang Mulia memperkenalkanmu sebagai calon istrinya. Maka mau tidak mau malam ini, kau pun harus hadir sebagai calon istrinya. Atau lebih tepatnya, calon ratu kerajaan Dakut. Kali ini Rin benar-benar menjatuhkan kotak silver di tangannya yang berisi gaun super mewah itu. Dia ingin mengumpat tapi tak ada kata-kata yang keluar dari tenggorokannya. Itu hanya candaan belaka. Tidak mungkin hal seperti itu benar-benar terjadi. Rin tergelak. Aku bukan seorang ugly duckling yang menjadi sangat beruntung setelah berjumpa dengan pangeran. Kau hanya perlu melakukan tugas dan pekerjaanmu, Ren. Kau hanya perlu berperan sesuai dengan permintaan Yang Mulia. Apakah itu sulit untuk kau lakukan? Bahkan, kita sama-sama tahu jika itu hanya pura-pura. Erika meninggalkan Ren masih mematung di kamarnya begitu saja. Perempuan itu tak peduli bagaimana reaksi dan penolakan Ren.
Tugasnya hanya menyampaikan perintah dan Rin harus mematuhinya sesuai dengan kontrak kesepakatan kerja. Menjelang malam, Rin benar-benar semakin tak ingin beranjak dari tempat tidurnya. Dia biarkan gaun pesta itu tergeletak begitu saja di samping kakinya. Dia masih berbaring di atas ranjang dengan pikiran yang dipenuhi gambar-gambar berlarian dengan cepat. Rin terus-menerus melihat wajah ayahnya yang sedang menatapnya. Sang ayah tampak panik ketika dia baru saja mengalami kecelakaan. Ayahnya terus-menerus melihat ke sekitar dan berbicara. Rin benar-benar tidak bisa mengingat apa yang ayahnya katakan pada saat dia mengalami kecelakaan. Tapi gambaran-gambaran yang diputar ulang oleh Wes dan para pasukan kegelapan di kota kegelapan membuatnya mulai sedikit banyak berpikir. Kenapa ada penghalang di dalam kepalaku? Kenapa ayahku dianggap sebagai seorang warlock? Apakah dia yang memasang penghalang ini di dalam ingatanku? Tapi untuk apa? Rin sangat penasaran. Apa yang telah hilang dari diriku? Pengalaman apa yang sudah aku punya di masa kecil, tapi tak bisa aku ingat sampai sekarang? Atau jangan-jangan semua memori yang aku miliki saat ini dan yang aku anggap menjadi pengalamanku ternyata hanya sebuah kepalsuan belaka. Tiba-tiba Rin duduk tegak di ranjang karena tidak tahan lagi menahan rasa ingin tahu dan kejutan-kejutan di dalam pikirannya sendiri. Dia bertelanjang kaki berjalan di permukaan karpet yang sangat empuk dan lembut. Dia menatap kotak berisi gaun yang sudah disiapkan Erika sore tadi. Rin meremasnya lalu mengangkat gaun itu. Aku akan mencari tahu sendiri, meski orang lain tak mampu melakukannya. Pikiranku milikku, maka hanya aku yang berkuasa atasnya. Perlu bantuan, Miss, tegur Samantha yang menyelinap tanpa suara. Kau mengejutkanku, teriak Rin. Maaf, aku mengetuk dan kau tak mendengar. Pintu sedikit terbuka, jadi aku masuk. Aku benar-benar lebih memilih memakai bajuku sendiri, Rin memprotes. Badan Rin menggeliat-geliut dengan tidak nyaman ketika Samantha membantunya mengenakan korset. Korset untuk menopang punggungmu agar tetap tegak meski beban kehidupan terus mendera. Candamu sedikit mengerikan, Sam. Kau tidak bisa menolak gaun ini, Miss Orwell, ujar Samantha dengan lembut. Kau akan terlihat lebih dewasa dan lebih cantik di balik gaun sang ratu ini. Aku berharap semoga dengan gaun ini kau benar-benar akan menjadi ratu kelak di kemudian hari. Lebih tepatnya, menjadi ratu kami. Rin menggetakkan rahangnya dengan jiwa pemberontak. Dia berujar kasar. Tidak ada baju ratu yang cocok untuk tubuhku. Pakaian ini sangat berat dan rasanya gatal. Aku hampir-hampir mati karena sesak nafas karena kau menarik korset ini dengan sangat kuat. Kita lihat saja nanti, Miss Orwell. Aku yakin kau tak akan menyesali usaha kerasku malam ini untuk mengubahmu menjadi seorang ratu yang sangat cantik. Samantha yang tak memiliki wajah bahkan tak bisa Rin lihat bagaimana ekspresinya. Kali ini Rin yakin perempuan bayangan itu sedang menyeringai ke arahnya.